7 April 2025, hari yang terukir di ingatan para investor di seluruh dunia. Senin hitam, begitulah sebutannya, menyaksikan kejatuhan pasar dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik pasar kripto maupun pasar saham terguncang akibat dampaknya. Kejatuhan ini menimbulkan pertanyaan penting, bisakah pasar kripto pulih pada April 2025? Penyebabnya, perang dagang. Dimulai oleh pemerintahan Trump beberapa hari sebelumnya, hal itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh ekonomi global. Ketidakpastian mencengkeram para investor, yang menyebabkan aksi jual besar-besaran di seluruh pasar. Kripto, yang dikenal karena volatilitasnya, terpukul sangat keras. Esai ini membahas tentang dampak setelah Senin hitam, menganalisis dampaknya terhadap pasar kripto. Kita akan memeriksa pemulihan kejatuhan historis, prediksi para ahli, dan kinerja mata uang kripto utama. Tujuan kita untuk memahami potensi kebangkitan pasar pada April 2025. Dampak Senin hitam pada pasar kripto sangat cepat dan brutal. Bitcoin, mata uang kripto unggulan, anjlok hampir 8% dalam waktu 24 jam. Ethereum, Solana, dan XRP mengalami kerugian yang lebih besar, masing-masing anjlok sekitar 20%. BNB, token asli dari bursa Binance, mengalami penurunan yang signifikan sekitar 9%. Total likuidasi posisi crypto leverage dalam 24 jam pertama setelah kejatuhan mencapai angka yang mengejutkan, $600 juta. Ini menunjukkan kepanikan dan ketidakpastian yang mencengkeram para investor. Dampaknya tidak terbatas pada kripto. Pasar saham di seluruh dunia merasakan getarannya. Pasar AS meskipun awalnya dibuka dengan penurunan 3%, berhasil ditutup dengan penurunan yang kurang parah di bawah 1%. Namun, wilayah lain tidak seberuntung itu. Indeks Hang Seng Hong Kong mengalami penurunan satu hari terburuk sejak krisis keuangan Asia tahun 1997, anjlok hingga 13%. Indeks Nikkei Jepang ditutup 7,9% lebih rendah, menyoroti jangkauan global dari kejatuhan tersebut. Pasar kripto, meskipun relatif muda, telah melewati banyak badai. Dari kejatuhan besar hingga pemulihan yang mengejutkan, setiap peristiwa memberikan pelajaran yang berharga. Kejatuhan di masa lalu menawarkan pelajaran berharga, yang dapat membantu kita memahami dinamika pasar saat ini. Yang berpotensi memberikan wawasan tentang situasi saat ini. Dengan mempelajari pola dan faktor yang mempengaruhi pemulihan, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Kejatuhan COVID-19 pada Maret 2020 sangat relevan. Pandemi global ini mengguncang pasar kripto dan menyebabkan ketidakpastian yang luar biasa. Bitcoin pada saat itu mengalami penurunan dramatis sebesar 50%. Banyak investor panik dan menjual aset mereka. Namun, ia menunjukkan ketahanan yang luar biasa, memulihkan setengah nilainya dalam waktu 24 jam. Ini menunjukkan betapa dinamis dan tak terduganya pasar kripto, dan mendapatkan kembali sepenuhnya harga sebelum kejatuhan pada April 2020. Pemulihan ini memberikan harapan bagi banyak investor. Contoh penting lainnya adalah kejatuhan April 2013 yang dipicu oleh penangguhan Mt. Gox. Ini adalah salah satu bursa Bitcoin terbesar pada saat itu. Harga Bitcoin anjlok dari $100 menjadi $55. Banyak yang mengira ini adalah akhir dari Bitcoin. Namun, dalam waktu 1 bulan, ia tidak hanya pulih, tetapi melonjak hingga lebih dari $130. Ini menunjukkan potensi pemulihan yang luar biasa. Namun, tidak semua pemulihan secepat itu. Beberapa membutuhkan waktu lebih lama dan lebih banyak kesabaran. Kejatuhan FTX pada November 2022, yang membuat Bitcoin turun 15%, membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Ini adalah pengingat bahwa pemulihan bisa bervariasi. Ini menyoroti sifat pasar yang tidak dapat diprediksi, dan berbagai rentang waktu pemulihan. Setiap kejatuhan memiliki karakteristik uniknya sendiri. Contoh-contoh historis ini menunjukkan kemampuan pasar kripto untuk pulih dari kesulitan. Mereka memberikan harapan dan pelajaran bagi investor. Namun, setiap kejatuhan memiliki keadaan yang unik. Tidak ada dua kejatuhan yang persis sama. Menarik kesejajaran secara langsung dapat menyesatkan karena setiap situasi memiliki variabel yang berbeda. Tetapi, memahami pola dan faktor yang memengaruhi pemulihan di masa lalu dapat menawarkan konteks yang berharga. Dengan demikian, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Bagian 4, pendapat ahli, memahami jalan di depan.
Setelah Senin hitam, para analis dan pakar kripto telah menawarkan berbagai prediksi tentang arah pasar. Beberapa melihat kesamaan antara penurunan saat ini dan kejatuhan COVID-19 tahun 2020, menekankan potensi pemulihan yang cepat. Mereka menunjuk pada ketahanan historis Bitcoin dan kemungkinan lonjakan investasi institusional sebagai faktor yang mendukung pemulihan. Yang lain, seperti trader dan analis terkenal Michael van de Poppe, percaya bahwa pemulihan bergantung pada pemahaman para pemain utama tentang lanskap ekonomi yang berubah. Dia menyarankan bahwa perang dagang dan tarif yang terkait dapat bertahan selama 6 hingga 12 bulan, yang berpotensi menunda pemulihan pasar sepenuhnya. Terlepas dari ketidakpastiannya, banyak analis tetap optimis. Mereka menyoroti potensi peluang generasi bagi investor yang menyadari proposisi nilai jangka panjang dari mata uang kripto. Kemungkinan triliunan dolar mengalir dari pasar saham ke Bitcoin juga disebut sebagai katalis potensial untuk kenaikan yang signifikan. Bagian 5. Secercah harapan, kemiripan dengan tahun 2020. Kejatuhan COVID-19 tahun 2020 dan kejatuhan Senin hitam memiliki beberapa kesamaan yang menarik. Kedua peristiwa ini mengguncang pasar keuangan global dan menyebabkan ketidakpastian yang meluas di kalangan investor. Keduanya dipicu oleh peristiwa global yang tidak terduga, dengan konsekuensi ekonomi yang luas. Pandemi COVID-19 dan krisis keuangan tahun 1987 sama-sama menciptakan gelombang kejutan yang dirasakan di seluruh dunia. Dalam kedua kasus tersebut, reaksi pasar awal adalah ketakutan dan kepanikan, yang menyebabkan aksi jual tajam. Investor bergegas untuk menjual aset mereka, menyebabkan penurunan harga yang drastis. Namun, kejatuhan tahun 2020 menunjukkan ketahanan Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas. Meskipun pasar tradisional mengalami kesulitan, Bitcoin dan aset digital lainnya menunjukkan kemampuan untuk bangkit kembali. Ia pulih dengan cepat, melebihi ekspektasi, dan menarik gelombang investor baru. Banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa kripto bisa menjadi pelindung nilai yang efektif di masa depan. Bisakah pola ini terulang kembali? Beberapa analis percaya begitu. Mereka melihat potensi besar dalam teknologi blockchain dan aset digital. Mereka berpendapat bahwa kondisi ekonomi makro saat ini, meskipun menantang, juga menghadirkan peluang unik untuk kripto. Dengan ketidakpastian yang terus berlanjut, investor mungkin mencari alternatif yang lebih stabil. Ketidakpastian seputar sistem keuangan tradisional dapat mendorong investor menuju alternatif terdesentralisasi seperti Bitcoin, yang berpotensi memicu pemulihan. Bitcoin menawarkan transparansi dan kontrol yang lebih besar atas aset. Namun, penting untuk diingat bahwa kinerja masa lalu tidak menunjukkan hasil di masa depan. Setiap investasi memiliki risiko, dan pasar kripto sangat volatil. Pasar kripto pada tahun 2025 berbeda dari tahun 2020. Perubahan teknologi dan adopsi yang lebih luas telah mengubah lanskap secara signifikan. Faktor-faktor baru, seperti peningkatan regulasi dan sentimen investor yang berkembang, dapat memengaruhi arah pemulihan. Regulasi yang lebih ketat bisa memberikan stabilitas, tetapi juga bisa membatasi pertumbuhan. Bagian 6. Cengkeraman ketat ekonomi pada nasib kripto. Lanskap ekonomi global memainkan peran penting dalam membentuk masa depan pasar kripto. Setiap perubahan dalam kebijakan ekonomi atau peristiwa global dapat memiliki dampak yang signifikan pada nilai dan stabilitas mata uang digital. Iklim saat ini, yang ditandai oleh ketidakpastian dan ketegangan geopolitik, menghadirkan tantangan dan peluang. Ketidakpastian ini seringkali menyebabkan volatilitas di pasar kripto yang dapat memengaruhi harga kripto secara drastis. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi AS, indikator kunci sentimen ekonomi, berada pada titik tertinggi sepanjang masa, melampaui level yang terlihat selama krisis keuangan tahun 2008 dan pandemi tahun 2020. Ini menunjukkan betapa rentannya pasar terhadap perubahan kebijakan dan peristiwa global. Tingkat ketidakpastian yang tinggi ini dapat menghalangi selera risiko yang berpotensi menghambat pemulihan pasar kripto. Investor cenderung lebih berhati-hati dan mungkin menarik diri dari investasi berisiko tinggi seperti kripto. Perang dagang yang sedang berlangsung, yang dimulai oleh pemerintahan Trump, menambah lapisan kerumitan lainnya. Kebijakan perdagangan yang tidak menentu dapat mengganggu pasar global dan memengaruhi harga kripto. Tarif dan hambatan perdagangan dapat mengganggu rantai pasokan global dan memengaruhi kepercayaan investor
yang semakin membebani pasar. Namun, ada secercah harapan. Beberapa kebijakan baru mungkin membantu meredakan ketegangan ini. Penghapusan sebagian tarif oleh pemerintah AS, tidak termasuk yang dikenakan pada Tiongkok, telah berkontribusi pada rebound pasar kecil pada April 2025. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan yang positif dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk pemulihan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang positif dapat memengaruhi pasar kripto secara positif. Ketika investor melihat tanda-tanda pemulihan, mereka mungkin lebih bersedia untuk kembali ke pasar kripto. Jalan menuju pemulihan bergantung pada penyelesaian tantangan ekonomi ini. Pembangunan infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang mendukung dapat membantu memperkuat pasar. Deeskalasi ketegangan perdagangan, ditambah dengan kebijakan ekonomi yang jelas dan konsisten, dapat memulihkan kepercayaan investor dan membuka jalan bagi rebound pasar yang berkelanjutan. Dengan demikian, masa depan kripto sangat terkait dengan dinamika ekonomi global.